Hai Sobat Potret. Malam hari ini kita ulas tentang kehidupannya siapa sih orang yang kemarin viral di TikTok ini. Kehidupannya apa aja, terus pekerjaannya sampai sekarang, sampai jadi yang sekarang ini. Jadi yang belum kenal, inilah dia, namanya Aman. Gimana, Man? Jadi malam hari ini, Man, nih gue pengen ngobrol sedikit-sedikit, berbagi cerita tentang kehidupan Aman yang dulunya seperti apa sampai sekarang aktif di media ya, di media baik maupun di YouTube, di TikTok, snack video juga sekarang kayaknya udah mulai jalan nih. Mulai dirambah dikit-dikit lah. Iya. Ya mungkin kan teman Aman ini ada yang udah jarang ketemu gitu ya. Mungkin mudah-mudahan melalui channel saya ini nanti bisa ketemu lagi nih sama teman-teman lama. Oh, itu Aman teman sekolah atau apa gitu ya. Iya, bisa. Jadi yang belum kenal dan yang udah kenal, inilah sosok yang kemarin ada di TikTok yang rame-rame, apalagi Bang Jack sama Pak Apip tuh, dia ngefans. Jadi kita bongkar sedikit nih. Aman itu waktu kecilnya seperti apa sih, Man? Waktu kecilnya sangat menyedihkan sekali istilahnya gitu ya. Menyedihkannya dari apa itu? Menyedihkannya waktu kecil, masih kecil, sekitar umur 4 tahunan ya. 4 tahunan. 4 tahunan itu sudah ditinggal ibu gitu. Oh, jadi pas ibu nggak ada itu 4 tahun, masih 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Terus saya dititipin sama nenek gitu kan, sama bapak juga jarang dijenguk gitu lah. Disitulah kehidupan saya emang bener keras dari kecil. Dari kecil. Iya, dari kecil. Lumayan ya, usia 4 tahun udah ditinggal orang tua. Tapi itu bokap masih ngurusin tuh selama itu. Ya kan waktu masih baru-baru ditinggal ibu sih masih nengok gitu. Oh, jadi udah pisah tuh itunya, mah. Apanya? Tinggalnya mah udah pisah. Udah pisah. Udah pisah. Kan pas ibu meninggal tuh, dia cari istri lagi, misalkan tinggal sama istrinya gitu. Saya dititipin di rumah nenek gitu. Terus setelah itu mungkin bokap jarang-jarang juga nengok. Iya, jarang-jarang bokap jarang nengok. Kehidupan mulai berjalan ya keras lah istilahnya. Saya udah dari umur kelas 4 SD ya, kalau nggak salah kelas 4 SD sudah mulai ikut berjualan nasi uduk sama nenek tuh. Tahu kan ya? Legend nasi uduknya. Soalnya saya ingatnya itu saya udah usia berapa, Aman itu udah sekolahnya udah SMP kalau nggak salah tuh. Sebenarnya kan saya usia saya kecil juga, masa-masa kecil saya bersama Kang Aman ini, cuman kan nggak tahu waktu saya kehidupan Kang Aman waktu kecil itu kan nggak tahu gitu jadinya. Jadi tahunya itu Kang Aman itu kan hidupnya sama neneknya gitu kan, orang tuanya juga saya nggak tahu gitu kan, mau nanya juga takut gimana gitu. Iya, jadi udah mulai belajar usaha gitu, ikut sama nenek keliling-keliling kampung bawa nasi uduk gitu kan. Dari usia 4 tahunan itu, 4 tahunan dari kelas 4 SD itu. Tapi waktu saya kecil itu bukan uduknya yang enak tuh, burasnya. Suka burasnya. Masih subuh udah nungguin tuh di depan kompor hau. Iya, dulu belum ada kompor. Hau. Nungguin buras tuh. Sampai 5:30 baru tuh burasnya udah mulai tuh. Pokoknya bener-bener suka duka di situ. Kalau ingat masa kecil mah, tapi seru juga sih sekarang, berpengaruh juga ke masa mental yang gede gitu kan. Dari nenek terus pindah lagi, saya terus udah ini diurusin sama paman ya. Iya, paman gitu.
gitu sama paman. Jadi setelah sama nenek sampai usia berapa tuh? Enggak, ini masih tinggalnya masih di rumah nenek. Oh, tinggal masih. Waktu kelas 4 tuh biaya yang biayain sekolah itu paman gitu. Yang biayain sekolah paman gitu. Nenek di rumah nenek, terus jadi kan, di rumah nenek itu cuman tidur aja, tinggal di rumah nenek. Biaya sekolah dari paman gitu. Kalau dari bapak sih ya nggak ada lah istilahnya buat sekolah mah gitu kan. Dari kelas SD sampai SMA tuh paman yang biayain. Pas udah kelas 6 pas ujian saya mulai tinggal sama paman gitu kan. Istrinya itu kan kerja gitu. Pas punya anak ya saya ngasuh adiknya gitu, ngasuh anaknya gitu, ngasuh anaknya, ngejagain anaknya gitu. Dari anaknya yang paling gede tuh itu mah saya yang ngerjain itu, saya yang ngurusin itu yang paling gede. Saya juga sempat beberapa lama di situ ya di kamarnya tuh. Dulu waktu itu mau udah SMA ya. Udah SMA. Udah SMA ya, udah SMA saya juga sama Kang Otip juga sering di rumahnya dulu. Cuman kan setelah Kang Aman itu kerja di itu akhirnya nggak ada tuh, kita pada pecah tuh, pada pisah. Baru kesini lagi kita mulai ini lagi nih gitu. Mulai rehat. Oke, lanjut. Tadi sampai sekolah. Sekolah dibiayain paman. Mulai tinggal di kelas 6 SD mulai pindah tinggal sama paman ngurusin anak-anaknya gitu kan, ngejaga gitu kan. Kerja semua tuh ceritanya tuh paman sama bibi saya gitu kan. Kerja semua. Udah terus sampai anaknya dari usia berapa itu dijagain? Ya dari kecil lah udah bisa setahunan lah. Jangan setahunan udah jagain gitu. Sampai ini. Tapi kan usia masih bisa jalan mah. Waktu pas jalan gitu ya, bayi ya hitungannya balita lah. Balita. Itu kan masih butuh susu, butuh apa gitu. Itu pakai susu formula. Pakai susu formula. Gitu. Jadi itu selain jadi bapak, jadi ibu juga nih. Makanya saya kan di rumah nenek, itu juga udah mandiri dari jam 4 gitu kan, sudah belajar beres cuci piring gitu kan. Iya, bantuin bikin uduk gitu ya. Bantuin bikin uduk. Kadang saya jam 2 malam udah bangun, lihat cucian saya cuci piring. Seru pokoknya lah. Kalau ini mah nggak bakal dialamin orang lain kalau di sini mah. Cuman emang kalau kita ngelihat kehidupan ke belakang ya, kalau dari situnya seru ya mungkin. Cuman kalau kita sedihnya itu ketika ngelihat teman kita yang keluarganya lengkap mungkin ya. Karena saya juga merasa begitu. Karena dari kecil juga saya nggak istilahnya maaf yang nasibnya sama ya gitu. Nggak diurusin sama bapak gitu. Jadi ketika ada teman saya juga kayak gitu man. Jadi ketika kita main ke rumah temennya, saya suka keketuk gitu kok dia keluarganya lengkap dan kompak gitu, bisa ini bisa gitu gitu. Sedangkan saya cuma sebelah kayak. Jadi alhamdulillahnya mungkin kita nggak terjerumus ke pergaulan yang ini mungkin ya. Alhamdulillahnya. Ya emang kita dididiknya kayak gitu. Jadi kalau di tempat nenek ya emang dididiknya keras, pernah dikejar-kejar gitu, suruh ngapain gitu sama kakek gitu kan. Tapi ya ternyata didikan keras itu juga membekas juga pada mental sekarang gitu kan. Jadi kerasnya baru-baru ini ya, udah ketika udah remaja ya, udah dewasa. Jadi buat anak-anak itu ya pesannya buat anak-anak ya, kalau dikerasin sama orang tua itu ya jangan ngambek gitu ya, emang nantinya berbekas ke masa depan dia gitu. Tapi kan anak-anak sekarang udah tahu hukum, bedanya itu doang. Kalau dulu kan kita contohnya sekolah lah. Kalau kita dulu kan sekolah, kita kena omel bu guru, kitanya yang kena omel lagi di rumah sama orang tua. Kalau sekarang orang tuanya kayaknya nyamperin ke sekolahan. Iya, makanya susah kalau di itu mantan anaknya nggak bisa mandiri gitu kan. Iya itu bedanya. Mentalnya gitu. Mentalnya sekarang yang kurang. Jadi kalau orang tua zaman dulu itu ya, kalau mukul ya mukul benar. Kalau pakai rotan cabuk rotan gitu. Kalau sekarang nggak bakalan ada kali ya. Rotan juga sekarang nggak ada. Iya. Sapu lidi aja susah. Kalau dulu saya pernah dipakai kabel itu ya, kabel yang segede gini tuh.
dipukul. Sama kakek tuh suruh ngelepasin kambing kalau nggak salah gitu kan, masih ini. Oh dulu kambingnya banyak kan ya? Atau iya punya banyak kambing juga. Bener ya itu. Soalnya kemarin saya ingatnya itu Aman itu dulu punya kerbau banyak itu doang. Oh ternyata kambing. Iya bener kambing banyak. Punya kambing gitu kan banyak. Jadi setelah di rumah nenek sampai lulus SMA. SMP. SD kelas 6 udah pindah ke rumah paman. Jadi sampai lulus SMA tuh di situ. Di situ. Terus abis itu kan lulus SMA nganggur. Terus itu diajak kerja di Jatake sama bibi kerja. Pas itu kita hilang kontak. Sebab saya pindah ke Jatake ngontrak. Jadi ngekos di Jatake berapa lama tuh? Sekitar 4 tahunan lah di Jatake. Dan yang sangat berkesan itu ketika dia pindah ke Jatake, dia pulang itu pengen beli motor katanya. Tapi pas pulang beli motor, kenapa nggak lama kemudian dia nikah, bukan beli motor. Itu beli motor yang hidup. Gimana itu ceritanya, Man? Bisa ketemu ke situ kok bisa langsung nggak pacarannya lama nggak sih? Setahu saya kan pacarannya itu sama yang saya kenal juga tuh orangnya. Gitu, iya. Kan. Kok tiba-tiba nikah sama orangnya beda gitu. Itu kan dulu kan kalau waktu SMA itu ya pacaran emang sama tetangga gitu ya. Tetangga gitu kan. Pas kerja di sono terus karena udah gede kali ya, sentrok terus sama yang di rumah gitu ya, malum lah bukan orang tua asli gitu kan. Jadi kebawa terus. Sebenarnya sama paman mah oke sih, yang sebelahnya ini gitu kan. Karena usia kita udah remaja, emosi juga udah mulai naik ya. Jadi ya pengen belajar mandiri gitu. Merantau lah, negeri orang. Merantau lah di negeri orang, dekat kontrak juga berdua sama teman ya. Satu kontrakan bayarnya patungan. Oh patungan. Iya patungan. Jadi ngerasain juga jadi anak kos gitu. Ya patungan, satu ruangan. Kalau ketemu sama istri ya di pabrik juga sih. Sama-sama kerja di situ. Jadi yang jadi istri itu juga kerja. Di sana. Tapi dia bagian kantinnya gitu. Oh, ngurus cateringnya, makanan karyawan gitu kan. Berapa lama sama itu, Man? Pacaran dulu, apakah kenal langsung ke tahap itu? Kalau pacaran sih sekitar pendek sih, cuma sekitar 7 bulanan. Ya justru itu, makanya kan setahu saya kan saya nggak tahu ke situ gitu kan. Taunya kan sama orang yang saya kenal juga gitu. Kok tiba-tiba itu perasaan waktunya nggak lama gitu. Lama ya. 7 bulanan lah, 7 bulanan. Sekitar 7 bulan ya dekat sama orang itu. Iya. 7 bulanan kita langsung ambil keputusan sama ibunya sih, tadinya belum mau menikah. Jadi belum menikah sama ibunya. Ditanya suruh kapan ya serius gitu kan. Ya saya mah jawab serius aja. Ketika seorang laki-laki udah ditanya serius gak gitu ya. Jadi serius. Tapi kan saya bilangnya kan belum ada bekal bu gitu kan, sama calon mertua belum ada persiapan gitu ya. Emang saya mau serius. Ya dia calon mertua itu bilang ya udah gimana caranya seadanya aja, coba gimana gitu kan. Akhirnya ya saya datangin, berhubung orang tua nggak ada ya paman saya yang ngobrol ke sono gitu. Ya akhirnya keputusannya menikah. Jadi akhirnya. Tapi kenapa kok menikahnya itu di rumah di rumah Aman gitu, bukan di rumah biasanya kan kalau menikah itu di rumah perempuan ya, di pengantin perempuan gitu. Oh, itu kan istilahnya ada adat dari sono atau gimana gitu. Jadi kalau hari ini misalnya nih hitung-hitungannya gitu kan. Kalau di sono nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena naganya di sono gitu kan, istilah gitu. Jadi takut dimakan naga gitu, adat gitu. Jadi ada adat-adat di dia hitungannya. Itu pun dia katanya pas pengantin wanitanya datang ke rumah saya gitu, muter dulu katanya, nggak boleh jalannya. Jalannya. Nggak boleh ngelarang yang lurusan sama itu ya. Tahulah kita mengikutin aja sih orang.
orang tua. Sampai pada akhirnya menikah lah. Kita pulang menikah, habis menikah balik lagi ke sono. Balik lagi, tinggal lagi di Jatake lama tuh di tempat kosan itu. Kan kosannya berdua sama teman. Ya kalau udah nikah mah kita cari sendiri ya tuh, masing-masing berdua. Bisa lagi gitu. Masa berdua terus atau bertiga ntar jadinya. Jadi cari kosan baru. Iya, tapi masih sekitar situ juga gitu. Yang dekat sama kerjaan. Dekat sama kerjaan. Gitu emang saya dari kecil udah dipelajarin usaha di sana juga kan. Jadi di sana juga kadang mulai usaha tuh. Jadi di depan pabrik itu kan masuk jam 8 ya. Jam 6 kan suka dagang dulu gitu di depan pabrik saya gitu kan. Dagang lah. Jadi sampingan tuh. Sampingan. Beres dagang baru. Saya juga sempet sih dulu nyamperin ke sono waktu weekend sama Kang Otip tuh. Nengokin ke sono, dia lagi jualan tuh di area apa? Trotoar. Enggak, area pabrik itu yang jalur pabrik ya, depan pabrik situ. Kalau kita kan dulunya kan ini kilas balik aja nih. Tadi kan Kang Aman ceritanya habis itu kerja gitu ya. Nah, sebelum jeda dari lulus sekolah ke kerja itu sebenarnya Kang Aman itu dulu ikut-ikutan ngelatih sama saya tuh di sekolahan tuh dulunya tuh. Makanya ke sono pas pindah ke Jatake ya. Jatake. Pas pindah ke Jatake saya nengokin ke sono juga ya, emang masa-masanya kita dulu masih di eskul gitu kan ya. Kok ngilang, akhirnya kan disusulin ke sono pengen cari tahu kerjanya apa, tinggalnya di mana. Masa kita nggak tahu temen lagi ada di mana gitu. Dulu kan nggak ada zamannya WhatsApp ya. Nggak ada ya. Masih susah. HP juga masih nut-nut. Nyari informasi juga susah. HP juga satu bisa pinjem-pinjeman kadang. Kalau sekarang mah kalau ada orang pindah lagi gitu kan enak, rumahnya di mana, ini bisa Sherlock, bisa nyamperin. Kan dulu mah enggak, harus nyari kabar, nyari tahu dulu di mana posisinya. Ini udah belajar usaha ya. Setelah itu menikah sambil jualan tuh, sambil kerja. Kerja. Pokoknya pagi kita jualan di depan pabrik ya. Sebelum kerja tuh. Sebelum kerja masuk. Terus masuk kerja jam 8 kan beres-beres dulu, masuk kerja gitu. Jadi itu barang-barang ditinggalin di situ. Ditinggalin di situ, ditutupin aja. Terus kita kerja, nggak ada yang nyolong. Nggak ada, itu kan ada satpamnya gitu, udah kenal gitu kan. Oh, jadi ditutupin ke yang jaga. Berarti kita bayar lapak di situ ya? Bayar lapak. Enggak, cuma itu doang. Paling keamanan doang 4.000 sehari. 2.000 dari 4.000. Jam 8 kerja masuk, ntar sore jualan lagi. Ntar sore pulangnya, kan kalau cowok itu ya pulangnya paling duluan. Jadi kita gelar lagi gitu kan. Pas ibu, kan di pabrik itu, pabrik saya pekerjanya paling banyak itu perempuan gitu kan, ibu-ibu. Jadi ya langsung digelar lagi balik kerja gitu, sore pulang. Jadi kadang kan kalau libur juga nggak libur saya mah sebenarnya. Masih ngider pasar kaget. Oh, pasar kaget juga ya? Pasar kaget masuk. Jadi bukan hanya di area itu, bukan? Bukan, pindah pasar kaget, taruh ekstra libur. Jadi waktunya itu sempit kayaknya. Jadi kerja sambil jualan, kerja jualan. Waktu liburannya kapan tuh, Man? Liburannya ya malam doang di rumah. Malam pun istirahat, sakit badan. Ya kan kalau ini libur kalau emang udah kerasa gitu ya paling libur 1 hari gitu. Meliburkan diri sendiri. Kamu kalau pasar kaget di sana tiap malam juga dagang. Benar. Jadi pulang kerja kadang langsung ke pasar kaget. Pasar gitu. Kaget itu kan kayak pasar malam ya? Iya, pasar malam. Kalau di kita kan cuma pasar doang. Mungkin kalau di kota-kota besar pasar kaget tapi suka ada komedinya gitu biasanya ya. Iya, kalau itu kota besar. Kalau di sini di kita kan pasar kayak pasar malam gitu tapi dadakan gitu. Sehari doang ya. Sehari pindah. Tapi pool itu tempatnya pindah-pindah. Jadi 1 minggu itu pool, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai ada semua gitu. Jadi kalau 6 hari 6 titik tuh. 6 titik. Itu tempatnya kita ngontrak apa gimana tuh?
Kalau di Lapangan. pasar itu kontrak, jadi per tahun. Per tahun. Satu lapak setahun berapa duit gitu. Salar juga sama, itu kayak pasar sistemnya Kayak tetap. pasar. Ada kebersihannya, ada keamanannya gitu ya. Sama. Iya, sama. Cuman bedanya bukanya 1 minggu 1 hari. 1 minggu 1 kali, paling buka sore doang gitu kan. Sekitar jam 4-an udah buka, malam jam 10 bubar, udah 1 hari doang itu di daerah itu, ntar pindah lagi gitu. Kalau secara penghasilan gimana tuh? Hah? Kalau nih apa namanya, jualan yang di area pabrik sama yang jualan kita berdagang di pasar malam tuh. Pasar malam. Penghasilannya berbanding lurus apa emang lebih tinggi yang mana tuh? Kalau ini mau lebih tinggi yang pasar malam. Walaupun cuma 1 hari. Sebenarnya kita belanja nih, misalnya lengkap nih belanja ya, 1 hari habis. Kalau depan pabrik nggak bakalan habis. Jadi untungnya. Jadi omsetnya lebih cepat yang di 1 hari itu ya? Iya. Yang 1 hari cepat. Tapi kan kalau yang di pasar malam itu kan banyak pedagangnya. Ya banyak sih, tapi kan kita kan karena udah lama kenal mungkin dekat-dekat situ juga. Jadi pelanggan yang udah tahu mah datang yang udah tahu. Ya emang kalau baru-baru mah ya belum pada tahu. Iya. Gitu. Biasa aja, sepi dulu gitu. Yang namanya juga rintis-rintis. Proses merintis. Waktu pertama jualan di itu apa? Pasar-pasar malam gitu. Dagangan habis, duitnya juga habis. Jadi modalnya habis. Itu usia berapa tahun, Man? Waktu menikah tuh? Sekitar 20 tahun, masih muda. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Berarti yang kalau udah menikah itu prosesnya udah jualan dulu apa nikah dulu baru jualan? Nikah dulu. Nikah dulu baru ikut jualan. Nikah dulu. Beberapa bulan kemudian ya baru inisiatif ikut kerja jualan. Sambil jualan sambil kerja gitu. Nah biasanya nih kalau mungkin ya anak muda umuran 20 tahun gitu kan menikah. Setelah itu kita bukan hanya yang lain ya, saya sendiri ngerasain usia-usia segitu kan masih pengen explore ya, pengen main, pengen apa gitu. Terus kemudian untuk bertatap muka kita jualan dan ada rasa malu nggak? Kalau malu sih dari awal-awal doang. Dari awal-awal. Iya, dari awal-awal ketemu teman gitu, apalagi pas di depan pabrik gitu kan. Awal-awal itu ya emang merah muka gitu kan. Tapi ya nggak lama sih, cuma 2-3 hari doang, ya udah kayak sananya biasa. Gitu. Karena tuntutan kebutuhan ya. Tertatih udah terbiasa juga dari kecil mungkin ya. Atau gaji di pabrik ya, itu waktu saya kerja cuma 250.000 seminggu. Tahun berapa itu? Tahun 2008. 250.000 seminggu. Berarti kalau di total 4 kali cuman 1 juta lebih. 1 juta lebih. Nggak nyampe 2 juta ya. Pas kesininya naik terus tuh baru nyampe. Sampai gaji tertinggi berapa? Terakhir pas resign. Pas resign itu nyampe 4,5. 1 bulan. 1 minggu. Kan gajinya mingguan. Oh, kirain 1 bulan 4,5 juta gitu. Oh, 450. 450. Oh, 1 minggu. Kirain 4,5 juta gitu 1 bulan. Makanya nggak cukup gitu buat bayar kontrakan, buat bayar nafkahin bini gitu. 1 tahun kan udah 1 tahun, 1 tahun baru punya anak pertama gitu. Punya anak pertama. Masih kerja, masih jualan, masih kerja. Pas punya anak tuh. Alhamdulillah punya anak kan udah biasa di pasar kaget. Jadi langganan udah ada, jadi cepet. Iya, udah biasa ya. Langganan udah pada ada. Duitnya sebenarnya gedean dari jualan daripada di pabrik. Saya juga ngerasa begitu ya. Kalau emang kerja itu menghasilkan lebih gitu ya. Kayaknya usaha saya juga ditutup deh. Makanya usaha dijalanin juga walaupun berjalan apa namanya nggak ini yang dulu gitu. Iya. Kamu jalanin aja emang karena emang usaha itu gede, nggak kayak di pabrik. Iya, duitnya gedean usaha. Cuman kan bedanya gini, kalau di pabrik itu kan stuck, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya.
jam 7 kita kerja, pulang sore, istirahat doang, badan udah ringsek tuh. Istirahat nggak bilang apa-apain. Cuman kalau usaha emang kan kita modalnya berpikir doang tuh. Iya. Berpikir gimana hari esok. Dan penghasilan juga nggak tentu. Cuman enaknya waktunya kita yang nentuin. Fleksibel ya. Fleksibel gitu. Ketika kita ketemu klien hari apa bisa, hari apa bisa. Kalau kita udah di pabrik mati udah nggak bisa. Jangankan pengen usaha yang lain gitu, ketemu teman aja susah. Iya kan. Nah, singkat cerita setelah di sana, kenapa bisa memutuskan balik lagi ke apa tuh? Tanah kelahiran? Nah itu makan dari ini kan pengen pengen punya rumah sendiri gitu, pengen punya ini sendiri. Alhamdulillah sih kalau di sono dapat motor 1 dari nggak punya. Semua kebutuhan ya, biaya di sono lebih gede sih sebenarnya. Gaya hidup juga ya. Karena kan itu mah udah masuknya kota ya. Masuk kota. Tapi nyari duitnya juga gampang di sono mah. Ya emang bisa. Kalau gaya hidup kita makin tinggi biasanya penghasilan kita juga makin tinggi, biasanya begitu. Nyari duitnya gampang di area perkotaan mah. Ya akhirnya kita mutusin di sini gitu, ada rumah, lahan ada. Waktu itu mah ya emang belum punya apa-apa sih, emang sekarang juga belum. Disyukuri aja. Ini juga. Jadi kan di awal singkat cerita tuh saya pindah lagi, itu ada rumah bekas paman saya yang terakhir bungsu ya. Yang bungsu. Paman saya bungsu itu ada rumah 1 kotak dari bambu gitu. Nggak ditempatin ya, akhirnya daripada ngontrak kata saya gitu kan, lebih baik ya kita tempatin, kita renovasi, kita bersihin, kita pelur. Ya akhirnya layak tinggal. Istri setuju gitu. Ya udah kita pindah ke sono. Balik lagi ke kampung. Sampai sekarang di kampung. Ya alhamdulillah itu. Setelah di kampung, kenapa bisa memutuskan untuk istirahat kerja? Padahal kan masa-masa jaya itu ya, kerja terus jualan, dagang, penghasilan udah lumayan naik tuh. Iya. Kan dari soalnya kan tadinya badan udah terlalu capek gitu kan, jadi ngejar-ngejar waktu gitu kan. Kan udah pindah ke rumah lagi, jadi jauh gitu jaraknya. Jadi belanja juga kan dulu masih ke Cikokol sono. Oh iya, Pasar Induk. Pasar Induk di Cikokol, jauh. Jadi akhirnya jarak ya. Kita dipikirkan keuntungannya masih omsetnya gitu, bukan keuntungannya. Omsetnya masih tinggian usaha gitu kan, masih tinggian usaha gitu kan. Ya udah kita putusin rembukan sama istri. Gimana nih? Didukung mertua ya udah resign aja, kita usaha gitu. Fokus usaha sayur kita resign. Itu alhamdulillah itu pertama pindah ke sono gitu kan, ke kampung. Kita resign, fokus usaha. Kan Bang Reno tahu sendiri anak buah saya berapa di situ. Suhu. Ya kan? Anak buah saya yang ngelilingin itu kan berapa gitu kan. Itu benar sangat memotivasi anak muda. Pas waktu itu saya di situ ya, saya juga sering ngomong sama kru saya tuh, lihat Aman sekarang udah punya anak buahnya banyak gitu kan, kendaraan difasilitasi segala macam. Benar-benar mesat gitu ya puncaknya. Iya, pas. Penghasilan ketika waktu ada di atas itu, hitung per hari dia berapa kira-kira? Ya namanya usaha kan tadi bilang kan tentu. Naik turun. Iya, naik turun. Ya kadang mah kalau lagi perkiraan aja nih yang gede. Yang gede Perkiraan omset yang paling gede. Seharinya itu berapa? Omset apa keuntungan? Keuntungan dulu nih. Keuntungan ya kalau lagi rame gitu, barangnya laris gitu. Nyampe sekitar 500 ribuan sehari. Udah bersih tuh. Udah ngegaji anak buah segala. Iya, sisa anak buah itu. Jadi kita ngambil keuntung omset bersihnya gitu, 500 ribu. Total karyawan yang ikut ada berapa kemarin? Kemarin mas 5 gerobak yang terbang. 5 gerobak.
5 gerobak 5 motor 500.000. Lumayan ya. Itu iya. Jadi kan kita kan kalau didagangin sekali habis gitu kan, kalau yang Indonesia sekali habis itu untungnya langsung ketahuan gitu. Iya benar. Kita kan belanja semobil misalnya nih, kita bagi-bagi kan keuntungannya juga dibagi buat anak buah juga gitu kan. Benar. Sekitar 500.000-an lah kita kebagian sisa gitu deh. Dan yang jadi karyawan Kang Ahmad itu ketemunya di mana itu orang-orangnya itu? Ketemunya di mana? Ya orang-orang kan tadinya kita iseng-iseng aja, kita kan main Facebook, yang butuh kerjaan gitu kalau omongan. Ya, akhirnya datang, ada yang dari Cisoka. Sebelumnya belum kenal? Belum. Jadi kenal langsung di media aja? Ya di media gitu. Bang ini di sini berapa ini? Kerjanya kayak gini, saya jelasnya kayak gini gitu kan. Oh ya udah saya ke sono. Ada dari Cisoka ada. Yang dari temen kerja juga ada yang nyampingan gitu. Jadi ya enak sih dulu mah. Kan dulu mah waktu saingan juga belum terlalu ketat gitu kan. Belum rame lah ya. Pas ketika pulang kampung, itu baru pertama tuh ada tukang yang jualan sayur di apa namanya di lapak segede itu gitu ya. Sampai banyak karyawannya. Sebelumnya nggak ada sebelum ada ya. Kecuali yang di daerah jalan raya mungkin udah ada ya, walaupun jaraknya agak jauh-jauhan. Kalau sekarang mungkin ramai banget tuh sekarang mah. Sekarang mau udah gimana ya? Terus gimana tuh sekarang? Kira-kira setelah kemarin udah naik di atas puncaknya tuh, kenapa kok bisa tiba-tiba ambruknya mesat banget gitu? Karyawannya pada nggak ada, pada resign. Itu mungkin sudah suratan takdir kali? Udah waktunya mungkin ya. Karena enggak sih, emang faktor itu juga sekali. Enggak, soalnya kan emang usaha itu kan kalau kita ngejar untuk di atas itu lebih gampang sebenarnya. Iya. Nahaninnya ini yang susah, anginnya gede. Anginnya gede. Kalau enggak godaan dari saingan kita ya kadang-kadang godaan dari diri kitanya sendiri juga ada gitu. Emang sih kalau pas waktu resign terus sampai buka usaha di kampung gitu, sampai punya anak buah gitu kan. Itu maju yang benar-benar mesat gitu pas pertama. Sampai berapa tuh? Setahunan saya udah mulai bikin rumah gitu. Ya betul, karena saya juga ngikutin soalnya, tahu lah itu mah masalah itu mah, ngikutin pergerakan prosesnya itu tahu gitu ya. Cepat gitu proses bikin rumah gitu kan. Bahkan mobil pun udah punya gitu. Mobil, motor sampai 5 apa 4 gitu ya. Mobil ada, motor ada, gerobak sayur ada. Rumah udah jadi. Cepat itu prosesnya. Tapi saya juga bingung itu kenapa pas udah jadi rumah gitu kan, udah diisi pindah gitu ke sono gitu kan, pindah rumah gitu. Padahal sedikit doang gesernya ya. Iya. Pas sininya gitu. Karena emang mungkin godaan kali ya. Dari godaan istri minta beli motor. Saya beliin motor tuh. Udah. Kok perasaan gitu kan, layap mulu gitu kan, nggak fokus sama usaha gitu jadinya. Berarti bukan dari orang lain juga, dari kita sendiri. Dari godaan gitu kan. Jadi kebawaannya juga saya usaha juga jadi kurang semangat gitu, nggak kayak semangat seperti dulu gitu kan. Iya benar. Kalau dulu kan dagangan habis belanja, nggak ngurus badan capek gitu kan. Bener. Yang penting karena tuntutan kebutuhan kan. Harus jadi itu kan. Ya akhirnya motor dibeliin, terus minta beli HP. Habis beli HP kok malah makin ini aja gitu. Banyak pergaulan medsos, mungkin banyak ini juga gitu. Jadi gimana sih? Gak ngerti juga saya juga. Karena kan semakin kesini media semakin canggih ya. Udah ada IG. Kan dulu mah nggak ada. Dulu cuma ada WhatsApp sama Facebook. Iya. Ya. Sekarang udah ada IG, YouTube juga udah mulai rame. Iya, jadi situ ya. Udah mulai goyang tuh usaha tuh. Udah mulai goyang sampai goyang terus ya akhirnya kena diakalin anak buah gitu kan. Uang saya sampai 5 juta di bawah
Jadi kan ngomongnya kalau maksudnya gimana nih? Nah, jadi ceritanya kan tadi istri nih. Istri dengan gaya hidupnya semakin bertambah gitu. Kan saya mah sama istri nggak pernah ngasih duit gitu. Iya. Nggak pernah ngasih duit, saya mah ambil aja, terserah. Saya mau bebas. Jadi mau pasrah aja. Pasrah, ya terserah. Mau ambil berapa terserah ya. Kita nggak pernah umpet-umpetan hitung-hitungan gitu. Jadi kan yang lu butuh berapa ambil dah. Gitu. Yang penting buat sehari-hari gitu kan. Kita nah sekarang kok karyawannya yang tadi ngomong kenapa? Iya itu duitnya dibawa sama. Jadi kan ngomongnya yang dagang itu ada yang utang, utang. Pas ditelusuri emang nggak ada gitu. Jadi dagangan habis, uang nggak ada. Gitu. Jadi ya di situ dipakai lah karyawan. Diumpetin kali dikutil lah istilahnya. Mulai di situ mulai ambruk tuh. Sedikit berkurang. Jadi kan kita nombokin terus akhirnya. Ya. Kita kan ngarepin ya dari yang bayar itu gitu kan, tangan gitu kan. Kita nombokin dulu gitu, pas bulan ke bulan kok nggak ada gitu, ngomongnya belum pada bayar, belum pada ini gitu kan. Semua karyawan apa salah satu? Salah satu aja sih, salah satu orang yang dikenal. Itu yang pendatang dari sono jauh. Kalau orang yang kenal dari media tuh lama sih dia berdua. Jadi mulai tinggalnya di mana di sini? Tinggalnya di sini, saya kontrakin. Jadi dia kan jadi hidupnya udah dibiayain tuh. Iya, kontrakan saya yang bayar gitu kan. Ya akhirnya saya diatur ya. Jadi ngomongnya gaji ya udah tiap hari kan nerima penghasilan gitu kan. Tapi kok sampai itu gitu. Padahal kontrakan dia nggak mikirin kontrakan saya yang bayarin. Numpang tidur. Iya. Udah enak gitu ya. Kontrakan saya yang bayarin. Udah pokoknya tinggal di situ, kontrakan saya yang bayarin gitu kan. Ya akhirnya gitu mulai goyang, ditambah kan keluarga juga udah mulai goyang dikit-dikit gitu kan. Makin kesini ya anak buah pada resign gitu kan, bukan kenapa gitu kan. Sama sayanya juga jadi nggak fokus, jadi agak malas gitu ngejarnya gitu kan. Ya akhirnya sampai habis semua. Gitu. Terus barang-barang tuh kendaraan, motor segala macam dijual-jualin orang buat nutupin itu gitu. Yang barang habis keuntungan nggak ada, modal nggak balik gitu. Akhirnya kita jual kendaraan buat nutupin itu dulu gitu. Ya mungkin udah jalannya kali ya. sakit ya. Itu emang pertama ketemunya perjanjiannya gimana? Pertamanya itu kok bisa langsung percaya sama orang itu, terus nggak ada kepikiran ini orang mau niat jahat atau gimana gitu? Enggak lah, kan kita mah biasa aja percaya, fair aja gitu kan, percaya gitu kan. Yang namanya motor kan dari kita gitu kan, dia tinggal di sini gitu. Tapi motor mah nggak dibawa ke kosan kan, nggak dibawa ke kontrak? Enggak, dia tinggal gitu. Enggak, habis keliling ya di situ gitu. Itu kan kendaraan operasional kantor gitu kan. Kendaraan operasional kantor gitu. Dia cuma bisa pakai ketika mau kerja. Jadi nggak dibawa-bawa khusus buat itu. Pokoknya yang karyawan saya mah tinggal berangkat aja gitu, kayak kerja sama istri, bungkusin segala apa gitu kan. Gitu. Ya akhirnya anak buahnya pada hilang. Ya. Jadi udah enak padahal ya. Tempat tinggal udah tinggal nempatin doang. Uang saku dibayar tiap hari. Iya, kita kan harian bayarnya gitu. Udah enak tuh. Terus berarti setelah jualan apa namanya? Tapi kan sampai saat ini masih jualan. Apa tuh? Sampai saat ini kan masih jualan. Masih. Kan sempat ini juga kan awalnya udah mulai goncang-goncang, keluarga juga udah nggak ini jadinya. Udah nggak harmonis gitu istilahnya gitu kan. Saya banyak lah itu mah rahasia dalam rumah tangga lah. Rahasia dalam rumah tangga. Bikin penasaran nih. Rahasia dalam rumah tangga lah. Istilahnya ya pada intinya ya ada sesuatu hal gitu yang mungkin
membikin usaha jadi nggak fokus atau jadi malah bukan malas sih, saya sebenarnya dari kecil kan saya udah dididik usaha, dididik kerja keras, katanya saya malas gitu, malas sampai sekolah juga jurusannya manajemen. Iya. Manajemen segitu rapihnya gitu kan. Dari konsep dari kecil ya. Udah sebenarnya saya dibentuk udah dari usaha dari kecil gitu kan. Udah tuh bayangan dari kelas 4 SD ya, udah belajar keliling nasi uduk coba. Yang lainnya mana saudara-saudara saya nggak ada gitu, kakak saya kan ada gitu kan, dia kan nggak ngikut gitu. Kalau kakak kan dulu kayaknya yang saya tahu ya waktu saya masih kecil, yang saya ingat gitu ya, tapi saya nggak tahu lagi masa dia kecilnya dulu karena usianya agak jauh gitu ya. Yang saya tahunya kakaknya Aman ini dulunya itu suka bikin anyaman apa namanya? Loa. Ya semacam kayak gitulah, bikin anyaman dulu. Saya tahunya itu. Terus kesininya suka jadi pemborong bangunan rumah gitu, apa gitu ya, gedung-gedung. Itu kalau sama Kang Aman ini berbanding sangat beda gitu ya. Yang satu ke wirausaha, yang satu ke pekerja. Ya gitu, dari keluarga ya mungkin dari itu juga mungkin faktornya ya, dari ketika orang itu jadi bawahannya itu nggak fokus ya, nggak semangat fokus ya. Gitu kan. Terus ya akhirnya pecah juga jadinya. Akhirnya pecah juga, ribut gede gitu kan, gara-gara ya ketahuan itu net. Ya akhirnya kalau baru ketahuan. Yang pecah usahanya apa keluarga nih? Keluarganya juga. Oh, usaha pecah. Awalnya kan dari usaha tuh pecah gitu kan. Usaha kan udah ditinggalin sama sama anak buah, udah dibohongin anak buah gitu betul. Kan. Apa menurut Kang Aman nih, masuk akal nggak kalau misalnya kemungkinan besar itu karena biasa kemarin ya ketika Aman waktu di atas itu kehidupannya tercukupi, glamor, pengen itu dia serba ada gitu. Bisa menyangkut ke situ nggak? Ya mungkin bisa jadi kan dulunya saya nggak pernah itu hitung-hitungan soal duit, ekonomi gitu kan. Kalau mau dia yang pegang. Kalau mau jajan silahkan gitu kan. Saya emang nggak pernah ngasih duit jujur mah. Uang mah ada lah di situ. Ada, ngambil sendiri mau apa gitu kan. Yang penting belanja buat modal ada gitu. Jadi ya kalau lagi itu ya emang biasa ini kali, kalau biasa hidup enak. Ketika kita turun lagi ke bawah mulai sulit kan, jadi mau ini mau itu gitu kan. Kalau dulu masa minggu sekali kita jalan-jalan kemana sedangkan gitu. Tuntutan ekonomi semakin tinggi, usaha merosot. Kan kalau dulu mah tidur juga dapat gaji saya mah dulu. Bener ya, tidur juga dapat gaji. Habis belanja saya mah tidur dapat gaji, pulang hitung duit ya. Bangun tidur hitung duit. Kebutuhan rumah kebagian semua. Jadi untuk para cewek, para perempuan, tolong disimak obrolan kami ya, yang baik dan yang buruknya tolong ini aja. Jadi contoh yang yang harus kalian ambil itu dari obrolan kita itu apa ya? Jadi sebenarnya tadi itu pantas dan enggaknya sikap kalian para perempuan nih ketika Kang Aman ini ada di atas gitu. Dengan kehidupan yang berkecukupan segala macam gitu, dan sekarang dia sedang turun, kalian malah ninggalin gitu kan. Harusnya kan sama-sama berpikir gimana caranya gitu, untuk stabil lagi gitu kan. Harusnya bukan lebih membuat kita down kan. Kalau kita ditinggalin begitu, bukannya kita jadi fokus, malah kita juga jadi down. Jadi nggak ada semangat lagi gitu istilahnya. Semangat. Bisa ya masuk akal ya ke situ ya. Kalau disandingkan ke situ ya masuk akal juga. Masalahnya pas parah-parahnya itu kondisinya pas lagi corona itu. Wajar kalau lagi corona, sebab saya juga emang pas kemarin lagi corona itu sampai blank gitu ya. Sampai udah mulai sedikit-sedikit jarang dibuka tuh tempat saya yang di sana itu. Jarang dibuka, bukanya malam aja gitu. Ada juga cetakan sedikit gitu. Sampai kemarin juga. Tapi justru
apa namanya, kalau percetakan ya, kalau percetakan itu waktu zaman COVID itu kencang. Cuman emang kalau saya syuting keluarnya itu yang nggak ada, yang berkurang lah. Iya, kan dibatasi. Yang dibatasi kerumunan. Kalau cetakan itu emang ada, karena kemarin itu kan corona udah medianya udah kencang ya, di WhatsApp apa gitu. Jadi bisa kirim ini, saya anterin gitu. Jadi yang pesan itu cuma lewat WhatsApp aja, kirim gambar, saya cetak, anterin gitu. Kalau untuk yang syuting wedding segala macam itu yang nggak ada. Cuman nggak ada pemasukan tambahan ya. Nggak ada pemasukan tambahan. Emang yang cetakan itu banyak, kencang gitu. Cuman kan 1 bulan untuk percetakan itu dibanding dengan 1 minggu kita di dunia wedding itu sama ya. Percetakan itu 1 bulan, wedding itu 1 minggu, 2 kali ngejob lah gitu. Penghasilannya sama 1 menit 1 minggu ya. Penghasilannya sama. Cuman emang enak bedanya itu apa namanya, kitanya nggak terlalu capek fisik. Iya, tinggal di rumah nunggu yang kiriman gambar untuk dicetak gitu. Yang kasihannya itu kru kita yang nggak bisa kerja. Paling kita bisa andelin ke markas datang ya, ini potongin ini urusin ini, beresin ini, udah itu doang. Yang biasa dia pegang kamera, nyorot video itu kerjaan itu pada hilang. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi hobinya itu nggak tersalurkan. Bener itu pas kemarin corona. Jadi kerasa zaman ya. Kerasa banget itu sampai 3 tahunan ya corona ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? Hampir ya. Itu sampai 2 tahun pas awal-awal corona itu udah mulai kerasa. Belum terlalu kerasa sih itu 1 tahun mah tuh. Yang keduanya tuh pertama udah, baru kena goncangannya aja. Goncangan benar-benar goncangan itu. Habis semua itu. Habis semua, benar-benar di bawah sampai titik akhirnya ya harus pisahan sama istri gitu. Aduh. Itu kan harusnya istilahnya usaha kita lagi down gitu ya. Support paling pertama itu kalau bukan dari istri siapa lagi? Iya makanya. Jadi bawaannya malah dia dari istri itu malah kayaknya gitu nggak ada ini sama sekali gitu, malah dia sempat ini gitu ketahuan. Nah jangan dibahas itu mah ya, takut intinya ada orang ketiga gitulah. Sempat ketahuan ya, mulai kan yang namanya udah itu ya, saya sifatnya kan kalau udah merasa dihianati kan jarang percaya, udah nggak percaya. Alasannya lagi, kenapa gitu. tuh? Pernah nanya alasannya kenapa? Nggak tahu gitu alasannya. Jadi kan dia cuma istilahnya kenal di media aja gitu. Dan kenal di media. Saya berangkat ke pasar, suka video callan malam-malam gitu kan. Karena Kang Aman itu ke pasarnya malam. Ya kan belanjanya malam gitu kan, subuh baru pulang. Baru pulang gitu kan, belanja. Jadi kan kadang saya kok ada yang aneh gitu kan, kalau udah keluarga itu ada sikap sesuatu yang ganjil itu ketahuan gitu kan. Bener. Kalau sekali 2 kali mungkin ya. Iya, mungkin tahuan. Tapi kalau keseringan kayaknya kita mulai curiga nih. Ada apa nih? Ada apa gitu kan. Terus sampai apa namanya, nemuin bukti enggak gitu. Nemuin bukti benar-benar dia mengkhianati gitu. Kalau bukti lihat dia sama itu sih enggak, cuma di chatannya aja gitu. Udah vulgar di handphonenya, di handphone gitu kan. Waktu dia ada, saya coba bongkar. Saya juga kan sempat ngintip ya. Saya kan orangnya ini biasa-biasa aja gitu. Jadi detektif tuh sementara. Sempat ngintip di rumah gitu kan. Saya kan tidur gitu kan. Dia keluar ke kamar sebelah gitu. Saya kan tahu, udah biarin aja gitu. Lagi ini aja gitu, pindah. Iya. Terus waktu ke pasar kan malam ya. Sengaja saya motornya taruh di jauh, saya balik ke rumah gitu kan. Ngintip di kaca gitu. Ngapain ya udahlah, langsung aja kirain lagi. Berarti udah gitu. Bukan sekali 2 kali ya ketahuannya. Cuman kita sabarin aja. Iya, sabarin dulu. Sampai mana gitu. Tuh pas itu ya udah ketahuan ya, jadi juga aku sama temennya sempat itu
Apa tuh? Sempat ada orang ketiga gitu sama teman-teman dia gitu. Oh jadi dia sempat cerita ke temannya apa? Sempat cerita. Berarti sampai ketemuan? Nggak tahu itu mah orang pas punya motor gitu sering keluar. Kadang balik sore, berangkat pagi, balik sore gitu. Anak ya di rumah tinggal. Kan masih pada kecil mah. Iya. Yang di bawah yang kecil doang. Kadang kan ada yang kecil dititipin gitu di tetangga gitu. Karena pernah dia main sendirian gitu. Anak yang kecil dititipin di rumah tetangga gitu kan. Saya balik dagang nggak ada orang gitu. Terus ngeliat anak sendiri sendirian. Ini banyak kemana gitu kan. Jadi ngedot nggak semangatnya dari situ. Usahakan usaha lapak saya isiin terus gitu. Yang nungguin ayam. itu dagangan orangnya nggak ada gitu, dagangan diacak-acak ayam coba dikorein ayam. Banyak itu yang ngadu gitu, kadang ada yang mau beli balik lagi nggak ada orangnya di mana. Kepengen saya mah gitu kan, udah nggak ada anak buah gitu, saya sekarang ngerintis lagi gitu kan dulu usahanya. Dia diem gitu di rumah jagain yang bener gitu, ini kelayaban mulu gitu kan. Kalau saya sih sering bilang sama istri saya begini, lu jangan hanya mau gue lagi ada di puncak, lu kalau mau ayo ikut mendaki sama gue sering bilangnya begitu. Jadi jangan hanya nunggu di puncak, mari kita bareng-bareng mendaki. Kalau kita bareng-bareng kan ketahuan capeknya gimana, prosesnya gimana, jadi berpikir untuk ke hal yang begitu tuh sayang jadi gitu, karena kita menghasil berdua gitu. Iya. Apa emang ada hubungannya toh? Dulu kan saya pernah ngomong ya sama istri saya gini, kalau selama lu nurut sama gua gitu kan, selama lu nurut sama gua gitu, lu nggak bakalan susah sama hidup sama gua gitu kan. Itu pas dia nggak nurut langsung goyang gitu, apa gimana? Apa itu najar apa gimana itu? Hah? Kira-kira ada hubungannya nggak sih? Kadang ada hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Iya, susah itu ya kan. Dulu kan pas Ali kan selama lu nurut sama gua gitu kan, nurut sama saya gitu kan, sama istri saya bilang ya, selama nurut sama saya gitu lu nggak bakalan susah gitu, yang penting nurut gitu aja. Saya memintanya satu doang, nurut gitu kan. Ya pas ini pas sudah punya rumah, udah pengen ini deh saya turutin, kok malah ngelunjak gitu kayaknya ngelunjak gitu kan. Padahal kehidupannya udah benar-benar di ini ya. Iya. Duit tinggal ngambil, terus kendaraan udah dibeliin, pengen rumah udah dibikinin, udah enak lah istilahnya. Tinggal jaga itu dong, kan segitu juga tempat usaha depan rumah ya. Depan rumah. Jadi bingung gitu kan. Apa karena pergaulan juga gitu, gaulnya sama bujang apa namanya? Single gitu. Jadi kayak ke bawah-bawah gitu. Atau saya mah waktu itu masakin juga jarang. Jadi pas di rumah gitu kan. Masak sendiri pas dagang jual, pas pulang jualan gitu. Orangnya nggak ada, nasi belum mateng. Jadi kayaknya coba udah capek-capek gitu usaha ya. Di rumah istri nggak ada gitu kan. Kita pengennya pulang ke rumah itu istri ada gitu, minimal ya mijit kaki ya, bikinin kopi. Iya gitu. Bukan kita cewek itu dibikinin jadi pembantu, bukan. Ya ngerti lah kita berjuang begini kan buat keluarga juga. Setidaknya lah kalau nggak gitu juga ada di rumah. Temen. Di sini kan kalau istilah kata istri itu kan kadang penyemangat juga gitu kan. Kalau suami habis capek gitu kan, habis capek gitu ada istri kan jadi semangat lagi gitu. Ini mah habis capek jarang ada di rumah gitu, ngeluyur nggak karuan. Jadi sampai pada saatnya udah nggak kebendung, akhirnya pisah itu kan karena dia minta pisah sih. Jadi yang minta pisah siapa dia? Iya. Oh. Minta udahan katanya nggak urus. Resmi surat-surat segala macam diurus. Enggak ya, itu mah dia ngurusin, nggak tahu dia. Tapi apakah di apa namanya? Dibicarakan dulu gimana nasib anak atau gimana gitu kan, ini berhubungannya nih sama keturunan kita nih entarnya.
udah itu dia udah kayaknya udah nggak peduli juga punya anak. Padahal dia punya ini yang sama gitu kan. Tadinya juga saya nggak mau gitu kan, karena saya udah ngalamin gitu pisah sama jadi anak orang, nggak ada orang tua ya, itu gitu, broken lah ya. Keras gitu kan. Makanya saya sebenarnya nggak mau gitu jadi anak-anak saya itu nggak ada ibunya atau bisa aja dipunya ngalamin kayak kita lah gitu. Ngalamin kayak kita gitu. Padahal dia juga sama dari kecil nggak punya anak, nggak punya bapak gitu. Dia mah nggak punya bapak. Kalau saya kan nggak punya ibu. Iya gitu. benar. Dia kan punya bapak dari harusnya kecil. Kan dari situ pengalaman ya harusnya. Iya punya pengalaman. Ini gimana nih nasib anak saya gitu. Betul, harusnya gitu. Kalau berpikir yang benar itu gitu. Jangan sampai ngalamin. Nih anak gue jangan sampai kayak gue nih gitu kan. Harusnya. Dari orang tua gitu. Ya emang tahun berapa tuh kemarin ya pas habis pisahan sama istri itu emang bener-bener ada di titik bawah benar gitu. Sampai buat sehari-hari aja saya nggak bisa kecukupin gitu. Jadi ya emang bawaannya gimana ya, kalau lagi ada masalah kayak gitu itu kan sesuatu keputusan yang sangat besar istilahnya yang saya ambil gitu, pikirin gimana nasib anak gitu kan. Sedangkan kita pikiran kita juga lagi stres juga kan, boro-boro mikirin anak, kondisi badan kita aja nggak tahu, nggak karuan gitu ya. Nah, dan kalau udah sharing-sharing ke ustadz, ke tokoh, ke teman-teman ya, guru-guru spiritual yang emang kalau udah nggak bisa diituin mah katanya lepasin aja anak mah ya udah urusin kalau ini mah gitu ya udah. Saya ambil keputusan, saya coba mediasi dulu sih ke sono gitu gimana gitu. Ya akhirnya dia kayak gitu masih kekeh, ya udah saya beresin lah gitu. Dan mantan istri udah nikah lagi? Hah? Udah ya udah lama dia mah. 3 bulan langsung nikah lagi dia mah. Sama orang itu? Hah? Sama orang itu bukan? Nggak tahu itu mah. Ngurus dia tuh saya sekarang nggak mau tahu lah. Jadi udah masa lalu ya masa lalu, kita buka masa depan gitu. Benar. Sangat menarik. kita buka masa depan aja gitu. Masa lalu udah kubur. Kalau diingat-ingat juga percuma yang kita bisa jadi gede lagi enggak gitu. Iya. Lebih baik kita fokus usaha aja sekarang. Iya, fokus kita belajar. Makanya nih abis lebaran nih saya udah mulai rintis lagi nih, mudah-mudahan Bismillah, gitu ya. Bismillah. Mohon doanya teman-teman ya, usaha saya bisa bangkit lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa seperti kayak dulu lagi lah. Kalau bisa mau lebih naik lagi gitu kan. Malah kan ada lucunya juga itu, lucunya kayak nasib itu mempermainkan saya juga gitu. Gimana ceritanya nasib mempermainkan? Atau begini ya, habis cerainya sama istri cerai sama istri itu, kita dipertemukan lah sama cewek, tahu ya yang bantuin di lapak iya kan, yang di tempat jualan. Dia kan bilangnya apa namanya, statusnya udah nggak punya suami gitu kan. Ya kita single aja. Single parent. Tapi belum punya anak sih. Ya akhirnya dia kan dari ini cari kerjaan, ya udah saya bantuin saya dulu gitu lah. Ya alhamdulillah itu mulai naik lagi tuh. Udah ekonomi. Ada yang support ya. Udah ada yang support saya lagi tuh, udah yang ngasih kekuatan istilahnya gitu kan. Udah mulai itu lagi tuh. Dicas tuh. Mulai alhamdulillah itu dagangan pesat lagi tuh, mulai beberapa bulan doang sih tapi pesat lagi. Bulannya mulai ini walaupun selama ada orang itu. Jadi istilahnya dia ngasih semangat, ngasih support kan, saya juga punya tekad gitu kan. Udah bilang sama dia juga mau serius gitu istilahnya gitu kan. Otomatis kan saya harus nyari duit gitu kan. Ya akhirnya agak maju lagi tuh, usaha udah kebeli apa, bukan maksudnya udah banyak lagi dagangannya gitu kan, udah stabil lah ekonomi ya, udah stabil. Udah stabil lagi selama beberapa bulan. Pas gitu dia beberapa bulan kan dia kerja sama 4 bulan ya, 4 bulanan
bantuin saya 4 bulanan kerja. Udah gitu malah rujuk lagi sama suaminya. Aduh, kata saya. Itu namanya di prank. Atuh iya, aduh kata saya ini. Galau lagi tuh ya, akhirnya down lagi usaha. Tapi itu pas cewek itu ke situ dia bilangnya bener udah cerai kan? Hah? Bener udah cerai. Iya, dia bilangnya kan mau ceraian. Oh, baru mau. Dia mau udah nggak mau sama suaminya, tinggal nungguin suaminya ambil keputusan. Gitu. Orang dia udah mau sih siap katanya nih, saya keluarga saya segini gitu, ada anak di sini 2. Malah udah akrab sama anak-anak saya gitu. Udah akrab gitu, udah. Saya baru 2 kali ketemu. Itu juga selewatan doang. Tapi bener rajin tuh orang, beneran. Soalnya pagi-pagi dia udah beresin rajin sayur-sayuran apa ya di situ ya, sampai pulangnya siang gitu kan. Saya nggak tahu, kalau dengar cerita dari tetangga-tetangga yang ada di situ sih katanya udah sampai ngurus anak ya. Iya, udah ngurus segala, udah nyuci baju segala. Kan saya mau lihatnya dia mau serius gitu kan tadinya. Serius, dia juga bilangnya mau gitu. Siap. Ternyata di prank sama nasib. Sama keadaan lah gitu. Mungkin bukan jodohnya juga kali lah. Aku bukan jodohnya kalau kata Triswaka. Jadi kalau sama dia tuh istilahnya ya memang tiap hari ada di rumah gitu. Jadi udah ngerti kerjaan gitu. Ya, benar. Karena saya ngurusin yang di rumah ya. Di rumah. Pulang ke rumah, udah rapi, makanan udah ada. Duduk di rumah, kopi udah disiapin. Ini kayak udah punya istri aja saya. Keren. Kayak udah punya istri aja. Udah niat bagus sebenarnya. Coba kalau sampai jadi mana itu? Kayaknya udah mulai. Makanya justru yang ini nih malah ngerasa kehilangan banget gitu malah. Dibanding dengan yang pertama. Yang itu kan perhatiannya lebih gitu. Jadi dia itu ada di rumah. Saya dagang di rumah. Pas dagang langsung dagangannya diberesin gitu, saya udah dibikinin kopi gitu. Jadi kalau dalam hati ini dia ini yang dicari gitu kan. Jangan yang kayak kemarin begitu. Maaf ini bukan bandingin ya gitu, masing-masing punya watak dan sifat gitu kan. Kalau saya simpulkan, jadi dulu itu sama cewek ini tuh kayak Alfa sama Indomaret sebenarnya. Berdampingan tapi tidak bisa bersatu. Terus cewek itu sekarang udah nggak ada. Udah balik lagi ke kampung. Itu sempat orang mana tuh? Orang kalau nggak salah orang Jawa Tegal. Udah balik lagi, dia rujuk lagi sama suaminya. Ya akhirnya usaha down lagi. Stres lagi, galau lagi gitu kan. Nggak usaha lagi beberapa bulan. Kalau nggak mikirin kebutuhan anak ya, kayaknya nggak move on dulu ini. Kalau ya akhirnya ya kita coba pelan-pelan. Dan sampai saat ini juga masih jalan ya. Masih jalan. Jadi buat kalian juga yang siapa tahu yang punya acara mau acara ya, mungkin yang job gede gitu ya, mau acara wedding atau punya acara pesta dan yang lainnya, kalau butuh sayuran, butuh bakso juga ada ya. Ada. Bakso ada. Butuh sayuran, butuh cabai, butuh apa gitu ya, semacam kayak gitu, sayur mayur. Bisa ke lapaknya Kang Aman, Pondok Sayur kalau nggak salah. Iya, Pondok Sayur. Pondok Sayur adanya di RT 11 03 Desa Serdang Kulon. Pokoknya kalau udah masuk ke Desa Serdang Kulon tahulah Aman Sayur gitu. Kalau nggak Aman Bakso pasti tahu tuh. Iya, saya kan sekarang mulai udah pegang 2 usaha sebenarnya. Ya kan. Sebenarnya kalau kita lihat yang kemarin ya, tarik benang yang kemarin gitu, harusnya itu Kang Aman itu udah jadi bos sekarang tuh. Iya. Harusnya kalau yang ngelola manajemennya bener. Gitu. Harus cek kolot teh mapang boya sana bolong. Jadi duit ngocor bae. Salah setting. Jadi harus ada yang minta akuntansi satu tuh. Iya. Makanya kemarin kalau istilahnya ya nggak
nggak seindah yang dibayangkan. Ya benar. Supportnya udah bagus, jadi ngurus rumah udah bagus, perhatian sama saya juga udah bagus. Emang sampai sekarang sih masih ngebekas juga sih dia itu. Yang mana nih? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Yang nggak jadi. Yang nggak jadi. Sampai sekarang masih ingat. Masih ingat. Berarti belum move on dong. Belum move on dong. Ya tuh ingat mah ingat aja. Makanya sekarang saya belum mau cari-cari lagi. Masih sibuk ngembangin usaha aja dulu sekarang mah. Ya, fokus usaha. Biasanya gitu kalau kita udah ada di atas lagi, ntar pada datang sendiri. Iya. Biasanya gitu ya. Mudah-mudahan sih nemunya yang mau ngebantu. Iya. Naiknya lagi gitu. Jangan hanya ketika udah di atas baru datang. Kalau bisa sih pengennya yang mau diajak bareng-bareng gitu kan. Diajak bareng-bareng ngerintis karir gitu kan, ngerintis usaha. Sampai hasilnya juga nanti bareng-bareng. Kalau 1 tambah 1 kan rezekinya jadi 2 tuh, ya kan? Jadi bisa lebih cepat gitu naiknya kalau saling support gitu kan. Kalau gimana kalau tambahnya 2? Kalau tambahnya bisa lebih cepat lagi. Bisa lebih cepat lagi tuh. Rezekinya jadi 3. Tapi gua selalu ingat sama Najwa Shihab pernah ngomong gini, Man. Untuk mencapai angka 100 atau 10 itu nggak perlu 5 tambah 5. Bisa aja 6 tambah 4, bisa 9 tambah 1 bisa. Jadi pola pikirnya jangan gitulah. Kalau menurut Najwa Shihab sih gitu. Jadi saya telan mentah-mentah tuh kata-kata Najwa Shihab. Oh ternyata kalau emang kita nggak bisa jalan dengan yang kita jalan yang seperti ini tekniknya gitu, kita harus cari teknik yang lain. Jadi nggak, untuk mencapai nomor 10 itu nggak harus 5 tambah 5, bisa aja 9 tambah 1, bisa aja 8 tambah 2 gitu kan. Jadi nggak hanya satu. Kalau kata Ariel Noah mah kalau udah mentok ya udah kita cari jalan yang lain gitu. Dan emang kalau istilah kata nggak bakalan ada kesempatan kedua katanya gitu kan. Tapi pada kenyataannya banyak kok yang punya kesempatan kedua, banyak sebenarnya. Cuman jarang disadarin yang kesempatan kedua itu kita nggak sadar biasanya. Mudah-mudahan ya ada lagi second chance yang berikutnya. Kesempatan kedua yang akan datang. Mudah-mudahan. Sampai saat ini masih nih dua usaha itu dijalanin bareng. Masih 2. Tapi untuk tahun ini kayaknya saya fokus di satu aja dulu lah. Jadi ngembangin yang satu aja dulu. Ini paling kalau yang satunya paling kalau ada waktu senggang maju gitu. Kalau jalanin usaha kemarin kan jalan usaha 2 ya. Pagi sayur gitu. Sore ke malam bakso. Iya. Apakah enggak ambruk fisik apa gimana tuh perasaan? Badan mau pasti ringsek dong, pasti badannya sakit-sakit. Iya. Kalau waktu tahun-tahun kemarin sih nggak terlalu ya, masalahnya kan bulan habis pisah sama istri kan langsung dibantu sama si Neng tuh. Jadi kan yang di rumah udah bersih semua, baju udah beres semua gitu, kita kan bisa tidur bentar gitu. Kalau untuk sekarang sih habis lebaran kan, semenjak di si Neng gak ada tuh, udah rujuk lagi. Saya kan fokus di bakso dulu tuh ya kan, kemarin kan fokus di bakso dulu, sayur malah jadi selingan gitu kan. Padahal yang fokus awalnya itu kan fokus awalnya di sayuran gitu kan. Jadi ya itulah, jadi kemarin itu salah perputaran. Jadi sekarang saya padahal balik. Kan bakso itu kan bukan hasil buatan kita sendiri gitu, juga harus harus punya modal lagi ya buat itu ya. Kalau sayur kan emang produk kita gitu kan. Jadi gitu ada sini gitu kan. Jadi masih dibantu, jadi nggak ngerasa gitu. Bisa tidur dulu, pulang jam 11, jam 12 gitu kan, kita bisa tidur, bisa istirahat, ngambil ngopi, dia yang beresin dagangan gitu kan. Gaji berapa dia? Gaji berapa dia? Itu rahasia itu mah. Gitu, dia yang beresin dagangan kan. Kita mah nggak, istilahnya nggak hitung gaji sih kan. Kita juga
kasih uang saku kita, kalau ada duit lebih ya kita ke rumahnya gitu kan, bawa apa gitu kan, barang keluarganya juga udah deket banget. Padahal tinggal giniin aja. Iya, tinggal ngesahin aja sebenarnya, tinggal bawa duit. Kalau udah ada ketok palu dari KUA, itu berhubung prosesnya bertele-tele itu, jadi saya nggak berani langsung ke orang tuanya sebab masih statusnya belum resmi, belum resmi. Jadi tinggal ini doang ya, lama 4 bulan tunjuk lagi, dibawa lagi, ya udah galau lagi urusannya. Ya. Jadi itulah perjalanan hidup. Makanya sekarang saya udah banyak istilahnya pengalaman, udah ada ini, udah banyak asam garam gitu, dari usaha juga udah semua udah dicobain. Dari kecil kan udah mulai jualan nasi uduk, kerja bangunan juga udah dari SMA gitu kan, sampai ngeganjur ngegalian pasir. Udah saya mah kuli bangunan waktu sekolah juga masih udah gitu kan. Jadi emang masa kecil saya itu keras gitu. Gitu. Yang belum pernah dicoba itu masalah percintaan, mungkin ini kali percobaannya untuk percintaan. Kalau masalah kerjaan semua udah dilakukan, dari bangunan, dagang, nasi uduk, keliling gitu kan. Sampai ngeganjur ke galian pasir udah pernah. Dagang dari dulu waktu saya kecil juga kan kenal sama Kang Aman ini, emang bercintanya itu kurang. Dia kerja, sibuk kerja, bahkan dia manage keuangannya bagus, sampai ke tas kecil itu saya ingat aja uang recehan pun masih numpuk gitu, masih bisa nyimpen. Tapi setelah dia kerja, makanya itu tadi saya bilang pengen beli motor kok malah beli istri gitu, cewek. Jadi belum lama tahu masalah hubungan percintaan gitu, tiba-tiba menikah, akhirnya kan belum lama gini, akhirnya sekarang ya harus dicoba dulu deh masalah percintaan kayak gimana. Kalau masalah kerja kan udah teruji nih, masalah kerja, masalah udah teruji. Udah saya pegang, jadi saya udah tahu rumusnya kayak gimana, mau usaha apa gitu. Udah tahu rumus jalannya mau kemana gitu, udah tahu kalau usaha. Tapi ya untuk sekarang mungkin ya emang basicnya saya lihat itu ya kemudahan penjualannya itu dari sayuran. Jadi ya saya kembali ke produk awal gitu. Kita memang sayuran itu kebutuhan pokok. Iya. Ibu-ibu itu pagi udah ini ya, di kompleks saya di sini aja pagi-pagi itu udah kerumun ibu-ibu di gerobak sayur yang suka kesini. Ya, jadi istilahnya kan itu kalau bisa digedein lagi, bisa dikembangin lagi setelah dulu masa jaya gitu, bisa diin lagi tuh. Kalau usaha itu nggak bakal ada ininya, sebab itu kebutuhan pokok. Betul. Kebutuhan pokok. Kalau boleh masih masukan sih, menurut saya gini man ya. Saya kan sering lewat ke situ ya, maksudnya. Itu kan ada warung yang dipakai lapak tuh, yang dipakai toko usaha gitu kan. Usaha saya lewat pagi buka, siang lewat udah tutup gitu. Kalau bisa mendingan dipulin aja, jangan ditutup, udah biarin. Itu mau ada yang beli ada enggak kan, yang namanya orang lewat itu jadi lihat gitu. Bukan itu, saya kalau kan sekarang sendiri ya, jadi kalau ini ditutup dulu kalau lagi keliling. Oh keliling. Kalau si anak belum bisa jaga ya? Belum. Jadi tutup dulu. Oh jadi keliling masih? Bukan di tempat itu doang, bukan? Oh, jangan hanya di toko itu aja gitu. Iya, kan rencananya gini nih sekarang nih. Kita patenkan dulu langganan gitu kan, nanti saya keliling ini langganan daerah-daerah ini gitu ya. Rencana masa depannya gitu kan. Kedepannya bukan masa depannya. Jadi kita keliling dulu. Nah ini kan udah pada kenalin langganan-langganannya nih. Nah kita ntar comot kuli satu. Nah lu keliling di sini nih langganan gua nih. Nah saya yang cari lagi gitu kan. Nah itu jadi nanti anak gua. Berarti prosesnya kayak dulu lagi ya? Iya nanti kembangin kayak dulu lagi. Jadi ntar dibawain, sediain gerobak lagi buat yang muter lagi gitu. Jadi kan kalau udah ada langganan, udah tempatnya kelilingannya ya. Saya kan tinggal ngasih tahu nih kelilingan di sini, diajak muter dulu. Iya daerah sini nih pas. Itu kan kalau ada yang ngutang atau apa itu kita tahu gitu, kontrol gitu. Karena udah keseharian kita di situ.
Jadi kan tinggal bilang ntar ke langganan, nih ntar besok anak buah saya kesini diganti nama dia gitu, saya cari lagi ke tempat lain gitu. Nanti kalau udah biasa lagi gitu kan, udah pada kenal lagi sama saya gitu yang baru, nanti nyomot lagi kan jadi 2 tuh gitu. Rencana kedepannya gitu maksudnya. Tapi resikonya udah tahu. Ya. Resikonya udah tahu. Atau udah. Setiap yang namanya usaha, kalau udah, contohnya gini lah. Aman yang sekarang keliling, set ketika ganti orang, pelanggannya pasti ada yang berbeda. Bukan Aman itu mah, ini beberapa ini pasti ada pengurangan nilai plusnya dari yang biasa kita kerjakan. Biasanya. Itu kan udah di konsep. Jadi kita nanti via online. Jadi kita nyomot. Bukan, maksudnya bukan, kan sekarang zamannya teknologi. Jadi kita nanti nyomotin WhatsApp-nya gitu kan. Nanti kan di sini kita masukin grup apa gitu kan, grup sayurnya langganan. Tetap kalau udah kekunci nih anak-anak apa namanya ibu-ibunya yang pembeli pelangganan kita, langganan tetap, itu nggak bakal kemana-mana. Orang harganya stabil, harganya sama gitu kan, bungkusannya sama gitu, cuma orang yang beda. Jadi orang-orang yang mau ngelamar kerja silahkan dari sekarang diskon 50%. Jadi daftar aja ke Pondok Sayur, silahkan yang mau siap sedia untuk usaha ya. Iya, usaha di bidang persayuran, sayur mayur. Silahkan yang mau usaha hubungi Kang Aman. Nanti permodalan ada di dia, tinggal keliling aja. Penghasilan tiap hari ya? Tiap hari. Setiap pulang jualan itu langsung dibayar cash. Dibayar kerjanya ya. Jadi sistemnya tetap sama, tapi kita perbarui dengan cara tadi gitu. Kita keliling dulu, kontrol dulu langganannya siapa gitu. Nanti kan anak buah gitu ya, bawahan gitu. Anak buah kita tinggal nganterin doang. Istilahnya jadi dipermudah yang jualan itu. Pertanyaan gue tuh sekarang, apakah ada kepikiran untuk usaha ini dibuat usaha di online? Kalau ada progres ke situ nggak? Nggak ada, sebabnya persayuran itu cepat layu gitu. Jadi kalau online kan dikirim ya, sehari 2 hari itu nggak bakal kuat gitu. Jadi kita sistemnya di sekitar kita aja, antar langsung. Jadi kita kalau mau online kan kita nanti japri aja gitu, pesan apa gitu kan. Kan kalau udah langganan itu gampang, pisahin aja, anterin gitu kan. Kalau sekitar PO. Pesan order. Jadi langsung ada orderan kirim, Jadi pelanggan itu nunggu di rumah aja gitu. Di rumah aja udah siap gitu. Jadi enak, tinggal yang penting sekarang saya fokusnya gimana caranya supaya langganan saya itu yang dulu udah saya tinggalin gitu kembali lagi gitu. Langganan saya dulu udah banyak loh. Berarti gitu mah kitanya harus siap-siap lagi kelilingnya. Itu iya, maka kan kata saya juga kita merintis lagi dari awal gitu kan. Habis jatuh kita berusaha bangkit. Ya benar. Ya, kita berusaha bangkit lagi, bangun. Malah sekarang saya cari sambilan dengan giat di medsos, cari apa. Nah, itu yang saya bikin penasaran. Kenapa Aman sekarang sering muncul di TikTok? Di snack. Kenapa itu? Ya, Karena itu kegabutan, apa galau, atau itu trik untuk mengembalikan pelanggan-pelanggan yang udah ngilang. Sebenarnya sih tadi awal-awalnya ya saya main di snack ya, cari hiburan doang gitu. Snack ke TikTok dulunya? Pertama saya main di snack, main snack tuh. Karena ada duitnya. Karena ada duitnya. sambil cari hiburan, karena ada duitnya juga gitu kan. Sambil cari cewek enggak? Enggak lah. Cewek TikTok mana ada yang jadi gitu. Cari ini dong. Terus ya akhirnya di snack vakum dulu beberapa bulan, terus pindah ke TikTok. Di TikTok ya udah mulai rame tuh. TikTok udah mulai rame. Cuma belum dapat itu sih. Akun TikToknya apa namanya? Lupa. Setahu saya cuma Aman aja. Search aja Aman, nanti muncul tuh Aman yang jangan pernah. Ada
pokoknya yang lagi trending di atas TikTok saya itu pasti yang muncul aman. Yang paling di beranda awal itu pasti aman. Ya mulai giat-giat di TikTok tuh, udah mulai rame TikTok. Terus balik lagi ke snack, di snack juga sekarang udah malah lebih penontonnya lebih banyak di snack sekarang malah gitu. Nah sekarang kan di snack udah jalan, TikTok udah jalan. Apakah belum kepikiran untuk masuk YouTube? Belum bisa YouTube mah. Ngejar itunya lama ya? Ngejar tayangnya lama. Aduh, mungkin ya pelan-pelan lah kita kita pelan-pelan masuk YouTube gitu kan. Yang penting kita jangan fokus satu usaha aja dulu. Jangan fokus satu usaha. Kalau sempat ya kita selingi dengan sampingan-sampingan gitu. Mudah-mudahan sih semua targetnya terlaksana ya. Amin. Saya juga sebenarnya pengen punya usaha kayak kemarin Kang Aman itu punya usaha gini gede gitu ya. Belum bisa modalin ini. Sementara saya itu kru saya masih itu juga. 6 orang udah itu aja sampai sekarang pun walaupun udah menikah gitu. Orangnya masih itu juga. Nggak bisa bertambah. Kalau ngurang iya kayak gitu. Juga saya sih gue bingung tuh dari situ. Dari zaman kopi terus kesininya masih gitu-gitu aja, nggak stuck gitu. Naik enggak, turun iya, nambah enggak, ngurang iya. Nah bagus tuh, jadi buat anak muda tuh pola pikir semangat kayak Kang Aman itu dibutuhkan nih. Jadi kesampingkan dulu masalah percintaan, ya karir dulu lah, usaha dulu. Kita belajar fokus usaha gitu kan. Soalnya kalau kita udah banyak cuan mah ya buat siapa lagi kalau bukan buat diri kita sendiri gitu kan. Yang lain juga nanti istilah kata Kang Irwan mah kalau kita susah mah jangankan saudara, setan pun gak mau kenal sama kita ya. Ya makanya banyak kulik-kuliku dari udah istilahnya saya mah udah masuk zona paling bawah lah istilahnya gitu kan. Terpuruk banget. Terpuruk banget gitu kan. Sekarang bismillah aja, mudah-mudahan kedepannya lebih naik lagi gitu usahanya gitu dari segala apapun gitu kan. Ya karena kan biasanya kalau udah jatuh dari bawah gitu mudah-mudahan bisa naik lagi gitu. Mudah-mudahan ada terpuruk lagi banget ya. Entah dari mana gitu. Tapi alhamdulillah sih udah bisa sedikit-sedikit stabil gitu masalah ekonomi gitu ya, kebutuhan sehari-hari mah ya tercukupi gitu ya. Apalagi kan ada tanggungan anak kita ya, yang harus benar-benar makanya saya pikir gimana caranya gitu kan usaha saya kembangin sebenarnya lagi. Kalau orang-orang kayak kita itu usaha dan jalan usaha itu udah ada sebenarnya, modalnya ini yang kurang. Makanya gitu kan tadi bilang kalau jenis usaha apapun gitu saya udah pernah coba gitu, udah pernah ngalamin gitu. Nah itu dari permodalannya belum ada. Permodalannya yang belum ada. Yang namanya mulai dari nol lagi gitu. Tapi mudah-mudahan lah sedikit-sedikit juga ya. Mulai saya dulu waktu saya mulai karir di dunia fotografi ya. Belum ke dunia video juga belum. Masih main foto gitu. Kamera satu, punya kamera satu, punya ponakan itu juga, sedikit gitu kan. Akhirnya beli satu, beli lagi satu, dan akhirnya alhamdulillah sampai saat ini untuk satu event gitu ya, satu hari beberapa event itu alhamdulillah udah kecukupan gitu. Udah komplit dong. Udah insya Allah udah komplit. Studio juga perlengkapannya udah ada, cuman lahan tempatnya ini yang kurang luas. Jadi pengennya itu punya yang tetap gitu, jangan bongkar pasang, udah di situ aja gitu pengennya. Jangan bongkar pasang. Jadi alat-alat standby di situ kalau ada kita butuh konten, butuh apa bikin shoot video, jadi nggak bongkar pasang alat gitu. Pengennya udah netep, udah ketika kita mau bikin video udah tinggal standby aja gitu pengennya sih. Udah ada tempatnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan aman dengan usahanya, sayurnya bisa dikembangkan lagi. Amin. Gitu ya. Buat anak muda yang ada di channel ini, yang nonton channel ini, video ini mudah-mudahan bisa diambil lah
hikmah dari perjalanan Kang Aman, terus semangatnya gitu ya, jangan mulai putus asa, galau sama cewek gitu ya. Jadi diambil, dipetik yang kira-kira menurut kalian, oh ini positif, ini bagus, silakan diambil. Kalau yang jelek-jeleknya udah yang hiraukan aja gitu ya. Terus terakhir. Jadi titik terberat Aman itu selain perceraian tadi ya, selain perceraian tadi dengan usaha yang tadi, selain itu ada lagi nggak, Man? Titik terberat, terbawah, terpuruk Aman itu ngerasanya pas apa tuh? Pas itu doang, sekarang nggak ada sih. Pas harus ngelepasin istri, udah itu doang. Emang nggak bisa, itu sangat menyakitkan, menyedihkan. Tapi ya harus direlakan. Ya, harus direlakan. Menyakitkan, menyedihkan, tapi harus direlakan. Benar-benar. Jadi harus direlakan. Mau ya. Mau memang harus rela, kita harus udah ikhlas. Makanya sama istri, sama sekarang yang udah jadi suaminya, saya biasa aja gitu. Biasa aja, akrab gitu. Malahan yang bayarin tanda tangan itu juga saya kemarin. Tentang apa? Surat talak. Oh, yang ngurus ke kantor. Jadi saya yang sedikit bantuin lah gitu. Di pas itu diambil juga ya pengalamannya ya, pas dia datang ke Amil gitu, saya kan lagi jualan dia. Dia nggak bawa duit, kurang, minta bayarin itu, ya udah saya bayarin gitu, itu doang. Malahan ada dengar gosip saya katanya malah saya yang minta duit. Orang itu nyebar gosip begitu? Nggak tahu, orang malah iya dengar kayak gitu. Jadi malah saya yang minta duit buat biaya. Padahal saya yang biayai, saya yang bayarin gitu kan. Memutarbalikkan fakta. Kadang gosipnya sih, tapi ya sekarang mau saya diem aja, ikhlas, bodo amat orang mau ngomong apa. Oke lah. Mudah-mudahan aja semua sesuai dengan rencana ya. Jadi quotes terakhir, Man, buat yang nonton film video-video ini, Man. Ya buat teman-teman ya, apapun, seberat apapun masalah kalian, cobalah tabah, hadapi gitu kan, dan selalu bersyukur apa yang kita miliki gitu kan. Intinya jangan mengeluh lah istilahnya. Kalau kita sering mengeluh ini, mengeluh itu bukan nambah meringankan beban kita gitu. Nambah semakin memberatkan gitu. Jadi jalanin aja arusnya gitu. Syukuri, udah gitu aja sih. Pokoknya untuk para pemuda yang nonton channel ini, semangat aja. Jangan putus asa gitu. Walaupun ditinggal sesuatu yang sangat berharga, semangat aja gitu. Relakan. Galaunya jangan lama-lama gitu. Sebab cerita ini real, saya alami gitu, dari kecil hidup keras sampai punya istri, sampai punya anak, sampai harus kehilangan istri juga gitu kan. Itu real, istri sampai pernah ngalamin kejayaan gitu, sampai di titik bawah juga gitu kan. Jadi itu real, tetap semangat gitu kan. Jangan putus asa. Itu aja sih ya. Ambil hikmah dari video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya dan Kang Aman cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.